Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi dari makalah kami. Perkenalkan, nama saya Marisa Aswan dan rekan saya Meshita Shani. Baiklah, kita masuk ke poin A, yaitu tentang analisis kesukaran soal. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara profesional. Tingkat kesukaran dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut di mana guru sebagai pembuat soal. Bermutu atau tidaknya butir-butir soal tersebut. Soal bisa dites hasil belajar pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item dapat dikatakan baik apabila butir-butir tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada suatu tingkat kemampuan, atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah atau sukar. Analisis kesukaran soal terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu analisis kesukaran soal pilihan ganda. Angka indeks kesukaran item dapat diperoleh dengan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu P sama dengan NP per N. Yang kedua, yang B, yaitu analisis kesukaran soal tes uraian atau esai. Dan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, bentuk uraian digunakan rumus ini. Min sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada butir soal tertentu per atau dibagi dengan banyak siswa yang mengikuti tes dalam tes-tes berikutnya. Yang kedua yaitu untuk butir-butir item yang termasuk kategori terlalu sukar, ada 3 kemungkinan tindak lanjutnya, yaitu dibuang atau di drop dan tidak akan dikeluarkan lagi dalam tes berikutnya. Diteliti ulang untuk dapat diketahui penyebab banyaknya siswa yang tidak bisa menjawab item tersebut. Dan bukannya soal yang sukar itu tidak ada manfaatnya. Dari soal yang sukar bisa nantinya digunakan untuk tes seleksi yang ketat, di mana membutuhkan orang-orang yang kompeten, maka soal yang sukar sangat dibutuhkan untuk meluluskan orang-orang yang punya kemampuan. Yang ketiga atau C, yaitu untuk butir-butir item yang termasuk kategori terlalu mudah, juga ada kemungkinan tindak lanjutnya, yaitu butir item tersebut dibuang atau di drop dan tidak dikeluarkan lagi pada tes-tes berikutnya. Diteliti dan dilacak kenapa item soal sangat mudah sehingga semua tester dapat menjawab soal dengan benar, sehingga adanya perbaikan yang dilakukan seperti item butir yang sukar, item butir soal yang terlalu mudah hanya sebagai formalitas saja di suatu tes. Jadi tidak ada salahnya jika kita memasukkan butir-butir item yang terlalu sukar dan terlalu mudah, sebab sewaktu-waktu butir. Cara kedua untuk menghitung angka indeks kesukaran item bisa dilakukan dengan skala linear yang disusun dengan cara mentransformasikan nilai P menjadi nilai Z, di mana perubahan itu dilakukan dengan berkonsultasi pada tabel Z dengan langkah-langkah yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengoreksi nilai P kotor atau PK menjadi P nilai bersih atau PB dengan rumus PB sama dengan A kecil PK dikurang 1 per 2 dikurang 1. Yang kedua yaitu mentransformasikan nilai P bersih atau PB menjadi nilai Z dengan berkonsultasi pada tabel kurva normal. Selain rumus di atas, kita dapat mengemukakan juga rumus lain untuk mencari P bersih dengan hasil yang sama, yaitu PB sama dengan PB dikurang S per A dikurang 1 per B ditambah S.
Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari atau menghitung angka indeks kesukaran item dengan menggunakan angka indeks Davix yang diberikan lambang D dapat diperoleh dengan menggunakan rumus D sama dengan 21,063Z ditambah dengan 50. Selanjutnya, keuntungan dari rumus ini ialah bahwa kita akan terhindar dari tanda negatif atau tanda minus yang kemungkinan terjadi apabila kita menggunakan skala kesukaran linear. Yaitu kita masuk ke poin B, analisis daya pembeda. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal dalam hal kesukaran dibutuhkan sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Menurut Zainul, daya pembeda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah, di antaranya para peserta tes. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Pada indeks ini kemungkinan adanya tanda negatif pada makalah suatu tes terbalik menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut tidak pandai dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk mengetahui besar kecilnya angka indeks diskriminasi item dapat digunakan dua macam rumus sebagai berikut. Yang pertama, D sama dengan PA dikurang PB atau D sama dengan PH dikurang PL, di mana D sama dengan discriminatory power, angka indeks diskriminasi item. PA atau PH, proporsi tes T kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan, dapat diperoleh dengan rumus A sama dengan PH sama dengan BA per JA, di mana BA sama dengan banyaknya tes T kelompok atas yang menjawab dengan betul butir item bersangkutan. JA sama dengan jumlah tes T yang termasuk dalam kelompok atas PB atau PL. PL sama dengan proporsi tes T kelompok bawah yang dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan, dapat diperoleh dengan rumus PB sama dengan PL sama dengan BB per JB, di mana BB banyaknya tes T kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan. JB sama dengan jumlah tes T yang termasuk dalam kelompok bawah. Selanjutnya, rumus kedua, angka indeks diskriminasi item diperoleh dengan menggunakan teknik korelasi Pi dengan rumus Pi PH dikurang PL per 2 akar P dikali Q, di mana Pi angka indeks korelasi Pi yang dalam hal ini dianggap sebagai angka indeks diskriminasi item, PH proportion of the higher group, PL proportion of the lower group. Dua bilangan konstan, P sama dengan proporsi seluruh tes T yang jawabannya betul, Q proporsi seluruh tes T yang jawabannya salah. Selanjutnya, analisis fungsi destruktor. Pengertian destruktor yaitu destructors are classified as the incorrect answer in a multiple question. Dalam setiap tes objektif selalu digunakan alternatif jawaban yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu jawaban tepat dan jawaban yang salah, sebagai penyesat atau destruktor. Tujuan pemakaian destruktor ini adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan ada yang mampu. Oleh karena itu, destruktor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak yang kurang pandai. Jawaban di setiap soal mempunyai pola jawaban. Yang dimaksud pola jawaban di sini adalah distribusi tes T,
dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda dan untuk memperolehnya dengan menghitung banyaknya testi yang memilih pilihan jawaban A, B, C, atau D yang tidak memilih pilihan manapun. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh O berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testi berarti bahwa pengecoh itu jelek, terlalu menyolok, menyesatkan. Sebaliknya, sebuah distraktor yang dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai materi. Suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, ditulis kembali karena kurang baik. Mungkin sekian presentasi dari makalah kami. Apabila ada kesalahan, saya sebagai moderator mohon minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.